Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini. Ya, teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik ya, menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan dulu video berikut ini. Wis, kopong terbakar, poskonya Bagong terbakar, habis. Pengumuman resmi atau naskah-naskah yang beredar yang mungkin resmi itu kecenderungan ke arah kembali difungsi tidak ada lagi ya. Saya dilihat isinya, saya sudah baca semua isinya tidak ada, malah penguatan terhadap konsep yang sudah lama ada. Pertama begini, konsep itu Panglima itu dibawa langsung presiden, itu sejak dulu begitu. Yang kedua, Menteri Pertahanan adalah pemegang kewenangan strategi dan penyediaan alutsista dan semacamnya gitu, yang sifatnya administratif, logistik gitu, diatur oleh atau dikoordinir oleh Menteri Pertahanan itu lama. Kemudian sekarang penegasan bahwa TNI anggota TNI yang aktif di jabatan sipil itu harus mengundurkan diri atau minta pensiun, kecuali di dalam 16 yang sudah disebutkan, karena memang ada permintaan atau ada irisan tugas-tugas ke pertahanan gitu. Nah, dari situ menurut saya tidak ada yang kembali ke duifungsi. Pasal 47 ya yang menambah dari 10 menjadi 15 atau 16 institusi yang bisa dimasuki sipil itu dianggap itu kembali ke difungsi. Tapi sebenarnya itu sudah ada jauh sebelum ini semuanya ya. Yang sekarang ditambahkan itu seperti BNN, Badan Pengelola Perbatasan, kemudian terorisme dan sebagainya, kejaksaan, ini sudah ada semuanya, cuma ada di berbagai peraturan perundangan lain. Jadi sebenarnya tidak ada tambahan kalau institusi yang mempunyai pintu untuk dimasuki oleh TNI, malah dikurangi satu, KKP, kelautan dan perikanan itu juga sekarang malah dicabut dari yang selama ini sudah ada dan pernah ada gitu. Viral lagi nih Tribuners, tuduhan kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Isu itu muncul gegara pernyataan ahli forensik digital sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar. Soalnya ijazah Jokowi pakai font Times New Roman. Gegara isu ini, pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM akhirnya buka suara. Lewat rilis pers yang diunggah di situs UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, membantah isu itu.
Dia pastiin kalau ijazah dan skripsi milik Jokowi asli. Sigit juga bantah tudingan kalau font Times New Roman belum ada di tahun 1985, tahun terbitnya skripsi Jokowi. Menurut Sigit, font Times New Roman itu udah sering dipakai mahasiswa di tahun 1985. Selain itu, UGM juga upload beberapa foto waktu Jokowi masih jadi mahasiswa. Hal itu juga jadi bukti kalau Jokowi memang pernah kuliah di UGM. Gimana pendapat Tribuners? Ternyata yang nentuin masuk surga atau neraka itu bukan dari pahala teman-teman, tapi dari voting. Kalau lu voting 02, lu udah pasti masuk neraka dan punya tiket neraka. Kalau lu nggak voting 02, lu udah pasti dijamin masuk surga. Begitulah narasi yang sekarang lagi muncul di berbagai sosial media, dan ini sangat-sangat toksik banget menurut gua. Seakan-akan mereka itu punya hak wewenang yang melampaui Tuhan. Mereka itu the playing God istilahnya, bisa menentukan yang mana orang yang masuk surga dan mana yang masuk neraka. Padahal ini lagi di bulan Ramadan loh. Lagi di bulan Ramadan. Bukannya nyari pahala, mereka malah nuduh-nuduh orang masuk neraka dan surga berdasarkan perspektif mereka sendiri, yang mereka bangun sendiri. Akhir itu hak prerogatif Tuhan. Kita nih sebagai manusia nggak punya hak untuk menentukan orang lain masuk surga atau neraka gitu. Dan ini bener-bener toksik. Dan ternyata tren ini yang awalnya muncul di X, dan ternyata udah mulai masuk ke TikTok nih. Gue harap di TikTok ini bakal bersih dari orang-orang kayak gitu. Gue juga dulu adalah korban politik seperti itu teman-teman. Gue dulu menganggap orang yang berbeda pilihan sama gue tuh kafir, orang yang berbeda pilihan sama gue tuh masuk neraka. Gue tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, dan gue nggak pengen kalian mengalami kesalahan yang pernah gue alamin. Politik itu cair teman-teman. Politik itu cair. Kadang teman, kadang lawan. Lu inget gak dulu Anies sama Ahok serival apa? Tiba-tiba jadi temenan, dan kita nggak bisa tahu nih ke depannya. Mungkin Prabowo sama Anies berteman nyapres di 2029. Kita nggak ada yang tahu. Politik itu cair. Jangan sampai kayak kalian tuh baru melek politik teman-teman. Coba pelajarilah, dan jangan sampai kemakan narasi receh kayak gini yang menentukan surga neraka berdasarkan votingan tuh. Dulu program Anies DP Rumah 0% gagal, nggak ada yang nyalahin pemilihnya Anies. Jawa Tengah 10 tahun dipimpin Ganjar, jadi provinsi termiskin nomor 2 di Jawa. Nggak ada yang nyalahin pemilihnya Ganjar. Cuman sekarang aja apa-apa menyalahkan pemilih 02. Mungkin ini kali ya guys ya, kemunduran demokrasi di negara kita ini. Kenapa happy banget? Beneran dapat BHM dari Gojek bang, asli tuh, weh, asli tuh. 450.000. Beneran dapat BHM dari Gojek, ya Allah. Iya. Apa? Telepon mak gue di kampung, tapi dapat BHM dari Gojek. 400.000, yeay. Sia-sia mas ojek, hujan-hujanan, panas-panasan. Nih mas, BHS saya 250.000. Mas, alhamdulillah jumlahnya gede banget. 300.000 bang, bisa beliin baju bang, alhamdulillah. Gitu buat apaan bang? Waktu ini sekali-sekali mas makan enak sih. Ntar mau UTM ke emak gua buat benerin motor saya mau servis motor saya, udah 2 bulan belum servis. Soalnya saya mau ngajak anak-anak saya jalan-jalan ke mall. Yakun saya mas, alhamdulillah perjuangan saya mas. History ngojek saya setiap minggunya. Rajin banget gua sampai dari subuh tuh lihat loh. Saya seminggu 140 orderan, hampir nggak ada liburnya. Pantes dapet tuh. Saya itu punya doanya Mbak Mun. Sebelum wafat beliau itu nyatet doa. Itu diantara doanya itu Allahumma alqi bainahuma ulfatan wa mawaddah. Ya Allah, jadikan dua tokoh ini, yaitu Jokowi dan Prabowo, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ulfatan, saling asih dan saling mencintai. Kenapa saling menjatuhkan? Kenapa nggak kita doakan? Masing-masing punya pilihan, tapi jangan sampai perbedaan itu menjadikan terpecah belah. Saling memusuhi, kok dari teman jadi musuh? Untuk apa yang mau didapatkan dari semua itu? Istighfar akhi. Istighfar, koleksi diri baik-baik. Ini waktunya kita berlatih mengevaluasi diri. Itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak ya, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana ya. Boleh berikan pandangan kalian lah sebanyak-banyaknya. Jangan cuma sekedar jadi penonton, ayo menjadi tuntunan juga ya. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye-bye. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Bye-bye.
Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.